ngambil barang dari lemari, masukin ke tas atau masukin di kudungannya. Banyak, luar biasa. Namanya maling. Hak orang diambil. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Nih Bapak pemirsa di rumah, buat ibu-ibu yang ada di sini juga ya, kalau mau nonton Mama Dede bersama dengan saya yang baru dan juga fresh, pastinya hanya di MNC TV. Di mana Bu? MNC. Oke, hari ini Ibu hadir, besok nonton di rumah ya. Oke, ke Tanah Abang membeli kain. Ditemenin sama Pak Salim. Jangan mengambil hak orang lain. Kalau nggak mau jadi orang zolim. Wah, zolim tuh mah kalau ngambil hak orang lain ya. Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, makanya tema itu kita adalah orang zolim. Hari ini temanya adalah azab merampas hak orang lain. Oke. Mangga Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Azab bagi orang yang ngambil hak orang lain. Bu, yang namanya kita hidup tahu mana hak kita, mana hak orang. Yang hak kita halal, yang hak orang haram. Innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu. Dalam Islam yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Mana yang hak kita, mana yang bukan hak kita. Jangan sekali-kali kita mengambilnya, apalagi menguasainya. Punten, contoh. Bu, kita punya harta. Saya buka warung. Ada orang datang. Begitu orang tadi datang, ngambil tuh. Kita lagi ngelayanin sebelah sono. Dia pura-pura milih barang. Ngambil barang dari lemari, masukin ke tas atau masukin di kudungannya. Banyak, luar biasa. Namanya maling. Hak orang diambil. Betapa maraknya saat ini dengan adanya CCTV bisa melihat maling. Bentar. Yang namanya orang ngambil hak orang lain, orang yang zolim, orang yang maling, orang yang mencuri, bukan hanya orang miskin, tapi banyak justru orang kaya. Betul apa betul? Yang kemarin di TV, saya kan punya TV Bu. Oh punya mah. Masya Allah, mobilnya mewah, Mercy. Iya. Ngambil coklat. Ya kan Bu? Iya. Yang emak-emak di Jawa ngambil susu buat anaknya. Enak banget. Ngambil hak orang. Sementara kalau ada konsumen ngambil barang di pertokoan yang harus bayarnya SPG. Dipotong gaji. Duh, kasihan, zolim kan? Iya. Yang ngambilnya mereka, yang bayarnya orang lain. Jangan kita mencampur adukan yang halal dengan yang haram. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, padahal kamu tahu mana yang hak kamu, mana yang bukan hak kamu. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, kata dalam Al-Qur'an. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, dua-duanya dipotong tangan. Maaf, yang namanya koruptor pencuri. Orang miskin enggak, orang kaya. Rakyat biasa bukan, pejabat. Apa dia orang miskin? Tidak, mereka orang kaya. Mereka pinter, S2, S3, tapi masih dikorupsi. Kata Allah, kalau ada orang mencuri sampai 1 nisab, maka wajib dipotong tangannya. Syaratnya 1, ada barang yang dicuri, ada orang yang mencuri. 2, dia ngambil dari tempat yang tersembunyi, yang tertutup,
yang dijaga, yang terawat. Yang ketiga, orang tadi kalau mencuri sampai 1 nisab. Ada ulama mengatakan 85 gram emas. Ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Kalau harga emas 1 gram 500.000, artinya kalau ada orang mencuri minimal 45 juta, kata Allah tangannya wajib dipotong. Mencuri yang pertama tangan kanan sampai pergelangan, potong. Nyuri yang kedua kaki kiri sampai mata kaki. Nyuri yang ketiga tangan kiri sampai pergelangan tangan. Nyuri yang keempat kaki kanan sampai mata kaki. Ini dalam Al-Quran, dalam ilmu fikih. Ini ajab bagi orang yang mencuri. Tapi punten, di negara kita hukum kayaknya kalau rakyat baru mau nyolong ayam, keok, ayamnya belum ketangkap, digebugin bonyok. Koruptor santai. Padahal bukan hanya 45 juta. Artinya mereka kalau sudah nisab sudah brutul, udah nggak ada telapak tangan, nggak ada telapak kaki. Begitu hukum Islam seharusnya. Seandainya hukum Islam diterapkan di negara kita, insya Allah mengurangi orang yang mencuri. Ya. Cuman karena hukum ini tidak diterapkan, maka orang ngegampangin. Allah, koruptor sekian miliar aja, cuman 2 tahun, belum lagi dikasih dispensasi. Iya. Diringankan. Iya. Masya Allah. Jadi kalau kita pakai hukum agama Islam, betapa beratnya ajab bagi orang yang ngambil hak orang lain. Makanya biasakan, jangan anak bilang, tadi saya kan ngomong kue. Allah, mamah dedeh, kue pakai dibahas. Kalau orang sudah berani ngambil dari yang kecil, berapa harga kue? Nanti yang lama-lama, yang gede nggak berasa. Allah bisa karena biasa. Oke, Mah, tapi tadi mengenai hukuman buat orang yang mencuri atau mengambil hak orang lain. Ya. Itu tuh kalau secara hukum Islam bukan sadis itu, tapi efek jeraknya ya jelas. Bukan sadis. Karena inilah yang seharusnya dalam Quran. Betul. Kalau kita mengaku seorang muslim, biar orang melihat, tabarakallah, jangan sampai saya mencuri. Efek jeraknya juga jelas. Efek jeraknya. Masih banyak pertanyaan dari saya, tapi nanti buat ibu-ibu dulu. Siapa yang mau nanya? Yang di tengah dulu, silakan ibu. Sini bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Maaf sebelumnya ya. Siapa ini? Nama saya Sutini dari Majlis Taklim Binong Permai. Silakan. Al-Muhajirin maaf. Iya. Maaf, pertanyaan saya bukan masalah saya dijolimi, bukan. Ada tetangga hidup di perumahan yang amat sangat sederhana. Kebenaran yang membangun ini orang dari Jakarta sebelahnya itu sudah ditempati sudah lama. Nah kebenaran orang ini membangun datang ke rumah dia. Dia membuat batasan rumahnya dengan beling-beling. Nah yang rumah yang sudah lama ini kebenaran belum rapi juga kan, baru bangun setengah bangunlah gitu. Kaget dia ke atas, loh kok ini ada beling-beling gitu loh, berdekatan sekali dengan kamar di atas rumah itu gitu. Nah kebenaran orang ini yang rumahnya sebelah ini bertanya sama yang punya rumah itu yang lagi dibangun, kenapa ya kok ngebangun sebelah rumahnya kok dikasih beling-beling? Kenapa kok cuman itu aja, di belakangnya kok enggak, cuma sebatas itu aja gitu. Nah setelah rapi, berapa bulan kemudian langsung semua dikasih beling-beling mah. Itu apa termasuk menjolimi rumah yang sebelah gitu mah? Pertanyaan saya, ketika orang yang baru ngebangun bentengnya di atas tanah dia atau di atas tanah tetangganya? Tanah sendiri mah. Tanah dia. Iya. Nah masalah. Yang masalah kalau di atas
tanah tetangga, dia pakai beling, itu yang masalah. Nah, makanya kalau kita bikin perumahan, yang namanya tembok harus 2, 1 punya dia, 1 punya saya. Kalau seandainya di tembok benteng punya saya, yang dipakein kaca, itu nggak masalah, hak saya demi menjaga harta saya. Belakangan ke belakang dipasang karena kemarin belum dapat kaca lagi, begitu. Kalau kita ngebangun rumah, punten ya, misalnya saya punya tanah sampai di sini. Ketika saya membangun ujung tembok, kemudian bikin genteng ke atas, saran saya mundur minimal 40-50 cm agar kalau genteng saya bocor tidak nginjak ke rumah orang, tetap nginjak tanah saya, tanah kita, bangunan kita, yang ngalangsin orang. Begitu. Terima kasih Mah atas nasihatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, urusan beling aja ditanya ke mama urusan beling loh. jadi ribut. Nah terserah gue, rumah gue, beling yang beli gue. Kenapa yang belakangan-belakangan? Di belakang bangun belakangan belingnya. Karena waktu itu belingnya belum dapat. Urusan nanti ngebangun terus perlu nginjek itu ya yang nggak usah nginjek juga. Nah iya, jangan nginjek tanah gue dong lu. Punya gue. Ya udah, itulah seninya bertetangga. Kadang-kadang masing-masing orang punya kepentingan. Makanya mama dia tadi bilang Pan, kalau tanah mama sampai sini, ngebangun tembok ke atas, genteng jangan sampai sini, mundur 50. Oke deh kalau gitu, kita kembali sesaat lagi ya. Ini ibu udah pada ngantuk nih, cuci muka dulu ah. Dan kemana-mana tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.